Ya pemirsa, di balik proses evakuasi korban ambruknya bangunan Mushola Al-Hozni di Sidoarjo terdapat kisah heroik penyelamatan nyawa korban. Ya, tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo bertaruh nyawa saat melakukan operasi amputasi tangan korban yang terjepit balok beton di bawah reruntuhan dengan celah yang sempit agar korban dapat dievakuasi ke rumah sakit. Inilah upaya tim dokter dari RSUD Notopuro Sidoarjo untuk menyelamatkan santri Pondok Pesantren Al-Hozni Sidoarjo berinisial NA yang lengan kirinya tertindih balok beton di bawah reruntuhan bangunan. Perjuangan tim dokter untuk mencapai lokasi korban juga tak mudah, harus bertaruh nyawa, menerobos reruntuhan bangunan sedalam 10 meter dengan hanya memiliki celah setinggi 40 hingga 50 cm. Saat melihat kondisi korban, tim dokter akhirnya harus memutuskan untuk melakukan operasi amputasi di tempat agar nyawa korban selamat dan bisa dievakuasi keluar dari reruntuhan. Operasi berlangsung selama 20 menit dan tubuh korban berhasil dievakuasi keluar reruntuhan hingga dirujuk ke rumah sakit. Sambil saya melihat lengan yang terjepit tersebut. Saya lihat itu, saya pegang, itu memang terjepitnya itu batasnya di siku, pasti di bagian siku. Nah, waktu itu memang saya setuju memang bahwa ini memang satu jalan memang harus kita lakukan amputasi gitu ya, supaya pasien bisa ditarik keluar. Tapi saya minta waktu itu sebentar, untuk saya keluar lagi, untuk saya meminta backup dari teman sejawat anestesi. Karena kita melakukan amputasi pada daerah lengan, pastinya ada resiko shock dan nyeri yang sangat hebat ya, sehingga mungkin perlu obat-obatan dari anestesi begitu. Saat ini kondisi korban NA sudah berangsur-angsur membaik dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Sidoarjo. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, upaya pencarian korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al-Hozni memasuki hari kelima. Mulai Jumat pagi, pemirsa, tim SAR gabungan telah menggunakan ekskavator untuk membersihkan puing-puing reruntuhan. Setelah pencarian memasuki tahap crane phase, tim SAR gabungan langsung memulai operasi dengan mengerahkan crane untuk memindahkan beton-beton teratas sebelum mengevakuasi korban yang tertimbun. Dini hari tadi, tim SAR gabungan telah mengganti crane dengan ekskavator breaker untuk menghancurkan beton-beton besar yang kemudian menjadi puing-puing lebih kecil dan dipindahkan dari TKP menggunakan dump truck. Tim SAR gabungan masih berupaya membersihkan permukaan teratas untuk sesegera mungkin mengevakuasi korban-korban yang tertimbun. Diperkirakan korban tertimbun akan mulai terlihat dan dievakuasi hari ini. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini tercatat sebanyak 108 korban telah berhasil dievakuasi dengan 5 diantaranya meninggal dunia. Dan jumlah korban yang dalam pencarian sebanyak 59 orang. Pemirsa, pos identifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Hozni Buduran dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, Surabaya. Keluarga korban yang belum ditemukan diharapkan segera melapor ke pos antemortem dengan membawa data pribadi korban. Ya pemirsa, Bidokes Polda Jatim menyiapkan RS Bayangkara Surabaya untuk membantu proses identifikasi korban meninggal dunia akibat ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozni Buduran Sidoarjo. Tenaga kesehatan hingga alat pendukung lainnya disiagakan lantaran posko postmortem dan antemortem akan dipusatkan di sini. Seluruh jenazah yang ditemukan per hari ini akan langsung dibawa ke RS Bayangkara Surabaya hingga proses evakuasi rampung. Proses identifikasi jenazah nantinya akan menggunakan metode primer, yaitu dengan mencocokkan gigi dan sidik jari korban.